Bulan Ramadan Allah memerintahkan kita membersihkan ruh katanya bersih pada bulan Ramadan. Bagaimana membersihkan ruh pada bulan Ramadan? Ketika kita bulan Rajab tak membersihkan badan, ketika kita bulan Syakban tak membersihkan hati. Manteng na dendam, manteng na riya, manteng na ujub, manteng na dengki. Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'bana. Pada malam nisfu Sya'ban, Jibril datang kepadaku. Datang dia Jibril Rasulullah. Wa qala ya Muhammadu hazihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmat. Dia pegah le Jibril, hai Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat gebuka oleh Allah. Dikene le Jibril, fakum wasalli warfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu ya hai Muhammad dan kedua tanganmu ke langit. Dia le Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya, faqultu ya Jibrilu ma hadhihi lailah. Maka ketanya oleh Rasulullah, hai Jibril, malam-malamnya Jibril. Le Jibril, faqala hadhihi lailatun yutfahu fiha alasami'atin babin minar rahmah. Gepegah le Jibril, ya Rasulullah, bak malamnya Allah gebuka leher tuh pintu rahmat. Gepegah le Jibril bak baginda Rasulullah. Fayaghfirullahu ta'ala jami'an. Allah geampunkan dosa hamba, mandum dosa hamba geampun le Allah. Bak malamnya gepegah le Jibril. Dosa yang hana geampun nyan gepegah le Jibril, malla yusyrik billahi syai'an. Wahai Muhammad, bak malamnya geampun mandum dosa hamba, geampun mandum dosa umat gata wahai Muhammad. Tapi na padit-padit dro urang hana gekalan le Allah dengan tilik rahmat, hana gepeampun le Allah Ta'ala. Bahkan laginya karena ada beberapa hal yang tidak diampuni dosa oleh Allah. Perempuan bunuh yang hana gepampun adalah man la yusyrik billahi syai'an, urung-urung yang syirik kepada Allah, urung-urung yang menduakan Allah, urung-urung yang mengira ada hal lain selain Allah. Yang urung yang syirik menduakan Allah hana gepampun dosa. Hana gepampun dosa le Allah Ta'ala malam nisfu Sya'ban. Bahkan malam nisfu Sya'ban harus gepampun dosa karena malamnya yang takun le getanya mi malam bara'ah, malam pergantian buku amal, malam gepeek amalan kebaikan, malamnya hang gedung amai tayo menye le getanya na syirik kepada Allah. Siapa lagi yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya? Karena sahiran, tukang sihir nih. Urang mesihir, urang galak mengguna-gunai orang lain, urang jampi-jampi orang lain, sihir, sahiran, hana gepampun dosa oleh Allah Ta'ala. Salam gepegah le Jibril, wakahinan, dia adalah dukun. Kahin, dukun. Beda dukun dengan sihir. Dukun dia ajak ke malam lagi tanya mi kadang-kadang dia kutika ditreng gepru-pru kemudian ya. Itu mi tanya prek bokru mi tanya tu naga mada ide gah. Nyo beda dengan aulia, beda dengan ulama-ulama ada tajak. Nyo dukun. Dukun mi ketika seseorang pergi ke dukun mengatakan hal dirinya, dukun hanjep ditaksirkan lamputan yang terjadi. Kan tanya kata pegah kerot tu. Itu baru gerawe yang tanya pegah-pegahnya nanti gecok kesimpulan nyan. Pula mentanya nanti bandar pegahnya lun hai tungku hai. Dalam bulannya hana mangan ate lun. Dalam bulannya puyang lung pegat kan. Ketayang le dukun. Nangan kata hana pah ngau lingka. Tingat dah jo tanya. Nah tungku.
Nyan. Kagak tu yang aju. Nyan ke nyan urang. Menang Nyan dukun bek patih ngan dukun. Dukun malam nisfu Sya'ban, malam baraah hangge ampun dosa li Allah Taala. Salam yang hangge ampun dosa li Allah. Lih dukun guna au musyahinan, orang-orang yang bermusuhan mi. Maka jilun pegahnya penting tak tabe uranyo. Bek untuk malam nisfu Sya'ban, malam baraah berbondong-bondong kita solat nisfu, berbondong-bondong kita solat tasbih. Tapi tayo manteng na dendam dalam hati, manteng na bermusuhan tayo dengan tetangga, bermusuhan dengan kerabat, bermusuhan dengan urang kampung. Ya, nyan milung mohon tak puji mula ke tobat ba Allah. Bekna bermusuhan kita. Kenapa kita harus bermusuhan di dalam dunia ini ketika kita hidup di dunia hanya sebentar? Kita Igetanya mi kasep musuh ra tu tanya put. Tah musuh ra tu put hawa nafsu dunia syaitan. Yang jelas-jelas musuh yang nyata gepegah oleh Allah iblis. Ya, yang jelas-jelas musuh. Lang Quran gepegahnya yang jelas-jelas musuh tanya. Kepe tanya tiak bermusuhan dengan hamba Allah, dengan manusia. Pujak tak bermusuh lagi tanya. Maka jimi bekna rasa dendam. Hasad itu punca segala maksiat. Hasad itu punca segala keburukan. Bana maksiat itanya timbul dendam, timbul bermusuh-musuhan. Hana galak te keponyo, hana galak te kepoje. Ponyo monopoje mende. Yang lebih celaka lagi ketika kita bermusuh-musuhan, ketika seseorang bermusuhan, musuh lon mengan ngan Bu Nani. Nah, urang hana galak ke Bu Nani. Yang kagak bocop lon bek mengan ngan Bu Nani. Ya. Nyan na penyakit. Ya. Hai puda mengan enggak nyan muno-muno mudi. Urang lagi nyan iri. Bek na tanyo bermusuhan. Nyole ketanya kadang-kadang kan menganggap bermusuhan dengan keluarga rabu yang sabah luang itu bit bermusuhan. Kiban teman lagi tanya. Padahal lang kubu untuk lang huru ada kita yang man ikhwanu kaso saudara gata. Takkan lagi tanya muslimin muslimat saudara lun. Kiban tak nak jawab saudara lun. Seandainya kita memang dalam dunia bermusuhan hanjit tak jawab bener patih hanjit tak jawab. Kemudian siapa yang tidak diampunkan dosa oleh Allah? Mudmina khamrin. Ya. Urang-urang yang mengekalkan minum arak, minum khamar. Nyatanya hana ini urang-urang minum arak, minum khamar. Kemudian siapa yang hana ampun dosa oleh Allah Taala? Au musirran ala zina. Urang-urang yang melazimkan zina, urang-urang yang mengekalkan zina. Nyomi otak pegah zina, beklah pekele kita nyomi hanya zina orang yang tidak ada ikatan pernikahan. Akan tetapi sekarang zina terselubung banyak. Zina terselubung banyak. Di dalam rumah tangga tidak faham makna hukum-hukum munakahat tak faham dia zihar, tak faham dia li'an, tak faham dia ila. Ya, nyan le manteng macam-macam minta faham dalam rumah tangga gemu zina. Zina terselubung. Itulah orang-orang yang mengekalkan zina juga. Selain memang zina yang sebenarnya zina. Ya hati-hati le kita yomi. Berhati-hati tat. Makanya pergilah menuntut ilmu supaya kita aman di dalam rumah tangga. Kemudian siapa lagi yang tak diampunkan dosa oleh Allah Taala? Au kilar riba, urang-urang yang mengekalkan pajuh riba. Pajuh riba macam cara ino. Melebihkan walau 100.000. 10 riba tak lebih watata tak yen pun guna riba. Padu beloi pajak tak urang makan riba Nyo maaf cakap. Urang yang menghutangkan uang. Urang yang putarkeun yang rentenir. Ya? Itu riba. Nyan tak pajuh hasil dari riba. Kita bawa pulang ke rumah kasih makan anak, kasih makan keluarga. Ya? Nyan kata susuk riba dalam tubuh
keluarga kita. Salam yang hana ampun le Allah Taala au akun walidain. Udah au akan walidain nyan urang-urang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Nyo mandung sino nama teng na urang si bunan kiban mi tabalah budi urang si itu mi hanale urang si itu jamun-jamun kadang na tersirat hati urang si itu setiap habis solat paling tidak 3 kali al-ikhlas. Ya, paling tidak nyan paling sedikit lih semayang kirim kulhu. Tapi mi hanata semayang, kita tidak sholat, sedang berhalangan. Apa saja yang kita baca? Zikir-zikir yang lain, niat untuk orang tua, niat untuk orang tua. Bak tajak-ajak bajalan tamu sedekah, niat urung Tuhan, niat urung si. Itu pahala, itulah dikatakan anak salihah, anak salih. Kira urung agam, karena bak dibela maji, kabengeh inang. Kacemberu inang, gabuk ke sabe-sabe gara-garanya nih. Kenapa? Karena istri tidak memiliki ilmu agama yang baik. Makanya saya selalu mengatakan anak-anak lun di balik, anak-anak darah mandum, ketika memilih nak jangan hanya melihat dia cantik, tampan, jangan melihat hanya dia itu beruang. Nyokem beruang yang jajak lalu ya. Tapi lihatlah dia itu yang ada agamanya. Padik bahagia pilih li jamaliha, kecantikannya, ketampanannya. Kemudian putalam li nasabiha, keturunan orang yang baik-baik. Behanam terturi keturunan be kata mengkawin Juli katanya. Yang kenyan bahaya. Kemudian yang ketiga. Putalam yang ketiga walimaliha, hartanya. Lihat harta hebat yang gatin tak tapi benar membacut benar ya nyenggeyu dalam agama. Kenapa? Rasulullah saja melindung daripada kefakiran. Kenapa? Karena fakir yang tidak ada ilmu terjerumus ke dalam kekufuran. Kemudian yang keempat lidiniha, pilihlah yang ada agamanya, yang ada ilmu agamanya. Jangan memutuskan hubungan dengan orang tua. Bak malam nisfumi, terguris sikit hati orang tua. Bacut, urung cik demi. Hanggep ampun dosa mi. Bacut. Yang tanya mandung ke katingat ngane deh. Oh, ibu su anak tu 3 yang agak kering kibat. Cik hati. Menana lagi yang malam nisfu Sya'ban mi hana pun meratib hari. Hanggep ampun dosa li Allah. Orang-orang yang menyakiti hati orang tuanya. Kemudian siapa lagi yang tidak diampunkan dosa? Aunamamah, urang yang lalat mirah, mengadu domba. Mehabaside gede. Pupok orang lain, berantam orang lain gara-gara kita. Itu aunamamah, hanggep ampun dosa oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang hanggep ampun dosa oleh Allah Ta'ala, auqati ar-rahimi, urang yang puputuh silaturahmi. Kita mi dengan orang lain baik, ngan syarara kita mayuh. Ngan urang ji get, ngan urang lika, kamping rumah. Hana pegah-pegah habah mi mutun hana pegah habah. Oh mi cukup sakit hati lon kejih mi. Kiban teman mi. Munya mantan sakit hati tanya golong terima amai li Allah. Kiban long pegah le Jibril ya Rasulullah fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta wa yutraku. Pegah le Jibril. Hana ge ampunkan dosanya mandum kecuali mereka bertobat meninggalkan perkara-perkara yang bunuh. Hana gepampun dosa di Allah Ta'ala. Ya ni. Percuma kita mi kenduri untuk bulan wate malam baraah intat bu, murantang-rantang intat bu kita. Kemudian persiapkan diri anak-anak, persiapkan mandung suami anak, menantu jak umlasah, jak masjid, jak semayang. Ya. Tapi hati mateng mukurik. Yan. Fadilah bulan
bulan Sya'ban.